Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Syarifah dari kelas 1A jurusan Ilmu Komunikasi dari kampus UNIS. Pada video hari ini atau video kali ini saya akan membahas isu terkait kehidupan kita sehari-hari, khususnya kaum muda seperti saya Gen Z, dengan tema mempertahankan tradisional ataupun modernisasi. Sebelum mulai, izinkan saya memberitahukan bahwa hasil wawancara yang saya lakukan ini sudah diberi persetujuan oleh pihak terkait. Bapak Syarafi, izin untuk mewawancarai Bapak untuk tugas EKT 2 saya. Apakah Bapak berkenan diwawancarai? Insya Allah, selama saya bisa bantu. Oke, terima kasih Pak. Dan juga untuk data wawancaranya dipergunakan untuk wawasan akademik. Langsung saja kita mulai ke latar belakangnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pertukaran budaya secara cepat dan luas. Hal ini membawa masyarakat ke posisi yang dilema, memilih antara mengikuti tradisional yang diwariskan secara turun-temurun atau mengikuti arus modernisasi yang dianggap lebih praktis dan juga lebih relevan di perkembangan zaman sekarang. Budaya tradisional sendiri memiliki peran sebagai identitas dan juga jati diri bangsa. Namun di sisi lain, modernisasi menawarkan hal praktis seperti efisiensi, kemudahan, dan juga peluang baru di bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi. Dilema antara budaya tradisional ataupun modernisasi menjadi masalah utama pada masyarakat saat ini, terutama dari masyarakat kalangan kaum muda seperti Gen Z. Contohnya saja dalam penggunaan bahasa sehari-hari, Gen Z lebih memilih bergaul dengan menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa asing dibandingkan dengan bahasa daerahnya sendiri. Nah, hal ini tuh mengakibatkan memudarnya kemampuan di kalangan kaum muda dalam menguasai bahasa daerahnya sendiri. Hal ini menjadi contoh jika budaya tradisional ditinggalkan akan meninggalkan resiko kehilangan identitas dan juga jati diri bangsa. Namun di sisi lain, jika kita tolak mentah-mentah modernisasi, maka juga akan meninggalkan resiko ketertinggalan dan juga berkurangnya kemampuan adaptasi terhadap perkembangan global di era modernisasi sekarang. Hal ini menjadi latar belakang pada penelitian kali ini. Lebih cenderung kita tuh harus bisa melestarikan tradisional dengan mengimbangkan dengan kondisi saat ini. Oh, jadi dua-duanya harus dipertahankan, diiringi. Menurut aku lebih better diimbangi aja antara tradisional dan juga modernisasi. Ada basicnya tapi tetap dimodernisasi karena udah eranya Gen Z, karena nanti udah ada ini kan namanya tuh Indonesia Emas, dimana Gen Z itu lebih banyak dan itu harus diupayakan sekarang. Betul. Kedua narasumber yang saya pilih memiliki dua sudut pandang yang dominan antar generasi. Walaupun mereka memiliki usia yang jauh berbeda, tapi mereka memiliki satu pandang yang sama, bahwa perdebatan antara memilih tradisional atau modernisasi itu tidak harus dipermasalahkan karena keduanya tuh harus berjalan secara berdampingan. Karena dengan kita mengikuti modernisasi, kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada di era modernisasi sekarang atau di era globalisasi sekarang. Tetapi kita tidak harus menghilangkan ciri khas kita sendiri, yaitu budaya tradisional yang kita miliki di Indonesia ini. Selain memilih dua narasumber yang saya pilih, saya melakukan voting kecil-kecilan antar generasi muda seperti seumuran saya. Ini untuk bukti grafik tabelnya. Hasil ini membuktikan bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan budaya tradisional yang kita miliki. Tapi dengan adanya modernisasi, kita dapat lebih mudah mengakses informasi dan juga pendidikan, dan disandingi dengan tradisional yang menjadi ciri khas dan juga jati diri kita.
Menjauh dari budaya bukan disebabkan oleh modernisasi, namun disebabkan oleh dari kurangnya kesadaran atau kemampuan dalam memilah informasi dari perubahan itu sendiri. Kedua penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu kurang lebih lebih baik mempertahankan keduanya, yaitu modernisasi dan juga tradisional diiringkan secara bersamaan. Kita dapat mengikuti perubahan zaman yang ada sesuai dengan era sekarang, tapi tidak lupa juga kehilangan jati diri, ciri khas kita masing-masing. Tapi walaupun begitu, pada praktik kenyataannya, generasi muda zaman sekarang sudah mulai melupakan budaya tradisionalnya sendiri. Misalnya itu seperti contoh penelitian oleh Umi Nadihiro dan juga Bagus Setiawan di jurnal artikel dengan judul Peranan Pembelajaran Bahasa Jawa dalam Melestarikan Budaya. Hal ini tuh membuktikan, dan penelitian ini tuh membuktikan bahwa bahasa Jawa mulai dikurangi minatnya oleh anak muda dikarenakan faktor zaman dan juga kekurangannya pemahaman di generasi muda. Penelitian ini berkaitan dengan teori modernisasi, yaitu teori yang mempelajari tentang perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan serangkaian perubahan yang terjadi secara bertahap. Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan teori relativitas budaya. Relativitas budaya adalah sebuah penekanan bahwa budaya itu harus dipahami secara dinamis dan juga sesuai dengan konteks budaya itunya sendiri. Penelitian ini masih memiliki kekurangan banyak hal dan juga keterbatasan dalam jumlah narasumber. Tetapi dalam penelitian ini memiliki hasil yang bisa membuktikan, yaitu bahwa tantangan dari pelestarian budaya tradisional itu bukan terletak di antar generasinya, tetapi di nilai-nilai yang diwariskan. Maka dari itu, kita memerlukan upaya bersama untuk mempertahankan budaya tradisional agar tetap hidup di era modernisasi sekarang. Sekian dari saya, Nela Syarifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.